Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang 6 konsep pemasaran. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ica Novita, NIM 05. Selanjutnya, Saya Dasya Antapendia, NIM 01. Saya Anissa Dianti Rahayu, NIM 02. Saya Raffi Putra Lamasta, NIM 03. Saya Bella Togiana Libong, NIM 04. untuk pengertian akan dijelaskan oleh Saudari Dasril Ananta. Saya persilahkan. Oke. Di sini ada pengertian. Di poin kedua ada konsep pemasaran dan poin ketiga ada contoh kasus. Pertama ada pengertian konsep pemasaran. Menurut swasta, konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang selanjutnya ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan. Kemudian ada konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Nah, konsep produksi itu adalah suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang lebih murah. Jadi, orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. Kedua, ada konsep produk, yang menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Ketiga, ada konsep penjualan, menyatakan bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja atau apa adanya, organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang menarik para konsumen. Ya, lanjutnya konsep pemasaran, yaitu menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sebagai sasaran serta memberikan kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibanding dengan para pesaing. Yang kedua ada konsep pemasaran sosial, yaitu dalam konsep ini tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar dan tetap memberi kepuasan serta tetap melestarikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. Lanjutnya, konsep pemasaran global. Dalam konsep ini, manajemen eksekutif harus berupaya memahami segala faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen yang strategis. Terus terdapat juga contoh konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, yaitu contoh produk Cina, misalnya Nexian, kita dapat menikmati handphone dengan teknologi dan model up untuk dengan harga yang lebih murah serta produk Nexian begitu didapatkan di counter-counter. Yang kedua ada konsep produk, contohnya SIN atau teknologi ngobrol dengan kendaraan. Ford menyatakan bahwa teknologi tersebut dapat mengenali 10.000 perintah dalam 19 bahasa, fungsi untuk mengendalikan audio, telepon, dan sistem GPS, serta memberikan informasi tentang keadaan sekitar. Selanjutnya itu ada konsep penjualan. Nah, di konsep penjualan ini, misalnya kita lihat dari segmentasi konsumen itu akan membeli produk hanya jika perusahaan secara agresif mempromosikan atau menjual produk tersebut. Nah, contohnya itu iklan rokok, sebut saja Classmate dengan slogan Talk Less Do More, menggambarkan ketika mengkonsumsi rokok, kita akan sedikit berbicara dan banyak bekerja, dan akan keluar dari masalah. Dan yang kita ketahui bahwa rokok sendiri itu menyebabkan dampak bagi kesehatan. Kemudian selanjutnya itu ada konsep pemasaran. Nah, di konsep pemasarannya ini, kita melihat fokus terhadap pemenuhan kebutuhan atau keinginan target pasar dan pengiriman yang lebih baik dari pesaingnya. Contohnya itu ada perusahaan Dell Computer, pemilik brand Michael Dell,
membuat produk sesuai kebutuhan konsumen, berawal dari hobi oprek komputer Dell, melayani pesanan, upgrade PC komputer sehingga PC komputer akan lebih baik dan dari buatan pabrik. Selanjutnya itu ada konsep pemasaran sosial. Nah, di konsep pemasaran sosial ini kita melihat dari segmentasi atau mengangkat status sosial ketika digunakan. Contohnya itu ada atlet sepak bola Cristiano Ronaldo membeli mobil bermerek Rolls-Royce Phantom, kemudian yang merupakan merek mobil yang sangat disegani di Inggris. Mobil ini biasanya hanya dimiliki oleh para bangsawan atau orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah. Hanya beberapa orang yang saat ini memiliki mobil jenis tersebut. Kemudian selanjutnya ada konsep pemasaran global. Nah, konsep pemasaran global ini bagaimana kita menjangkau atau melihat konsumen tidak hanya di satu tempat, tetapi di luar tempat, bahkan di luar negara. Contohnya itu perusahaan Sido Muncul, perusahaan yang berawal dari industri jamu rumahan di Semarang pada tahun 1951 telah menyentuh pasar ASEAN. Contohnya itu bisa sudah tersebar di Hong Kong, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan bahkan Afrika. Sido Muncul membawa 250 produk unggulan ke pasar global dan telah berhasil menjadi merek terkenal oleh komunitas global. Sekian presentasi dari kami. Jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.